Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini penting rasanya saya ingin menyampaikan tentang munculnya teologi Islam. Teologi Islam itu adalah pembicaraan atau pembahasan tentang masalah ketuhanan. Teologi Islam itu bermula pada pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah menggantikan Utsman bin Affan yang pada waktu itu terbunuh oleh pemberontak-pemberontak yang dari Mesir sebagai balasan terhadap kebijakan Utsman bin Affan yang menjatuhkan pemerintahan yang sebelumnya yang sangat dicintai oleh masyarakat Mesir digantikan oleh pihak sendirinya atau digantikan oleh familinya sendiri yang bernama Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sahal, menggantikan gubernur Mesir yang bernama Umar bin As. Akhirnya digantikanlah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini kemudian dalam pemerintahannya mengalami dua pemberontakan. Pemberontakan yang pertama ditokohi oleh Zubair dan Tolhah yang kemudian disupport oleh Aisyah istri Rasulullah. Di situ kemudian mereka berperang di Irak yang dikenal dengan Perang Jamal. Di Perang Jamal ini dapat dipatahkan oleh Sayyidina Ali. Kemudian Zubair dan Tolhah berhasil dibunuh. Kemudian Aisyah dipulangkan ke Mekah. Setelah itu kemudian terjadi pemberontakan yang kedua di pihak gubernur Damaskus, yaitu Muawiyah beserta keluarganya Utsman bin Affan. Mereka menuntut Sayyidina Ali untuk mengusut tuntas terhadap kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Bahkan mereka menuduh Sayyidina Ali bahwa beliau itu terlibat dalam kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Kenapa mereka beranggapan seperti itu? Karena salah satu tokoh pemberontak atas pembunuhan Utsman bin Affan itu adalah anak angkat Sayyidina Ali yang bernama Muhammad bin Abu Bakar. Akan tetapi Sayyidina Ali kalau tidak melakukan apa yang menjadi permintaan mereka, sehingga mereka akhirnya memberontak kepada Sayyidina Ali dan Ali melakukan perlawanan sehingga terjadilah peperangan yang bernama Perang Siffin. Di Perang Siffin ini pihak Ali sebenarnya sudah berhasil mematahkan, berhasil mengalahkan pihak Muawiyah. Namun ada salah satu tangan kanan dari Muawiyah yang bernama Amr bin As ini, sahabat yang bisa dikatakan sangat cerdik, kemudian mengangkat Al-Quran sebagai tanda perdamaian. Sehingga sebagian pihak dari Sayyidina Ali kemudian mendesak Sayyidina Ali agar menerima arbitrase tersebut. Akan tetapi ada golongan juga dari Sayyidina Ali memaksa untuk tidak menerima. Bahkan mereka mengancam akan keluar barisan kalau Sayyidina Ali menerima terhadap arbitrase tersebut. Sehingga Sayyidina Ali karena terpaksa kemudian menerima terhadap arbitrase tersebut. Kemudian satu golongan dari Sayyidina Ali ini kemudian keluar, sehingga golongan ini disebut dengan golongan Khawarij. Setelah itu kemudian Amr bin As dan dari pihak Muawiyah dan Abu Musa al-Asy'ari dari golongan Ali bin Abi Thalib bertemu dalam suatu pertemuan di mana mereka berhasil membahas tentang kesepakatan bahwa di antara mereka akan memecat atau menjatuhkan dua-duanya antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Sebagai tradisi di antara mereka, maka Abu Musa al-Asy'ari ini kemudian dipersilahkan untuk menyampaikan kesepakatan tersebut karena beliau lebih tua dari Amr bin As. Setelah itu kemudian Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan apa adanya, bahwa menurunkan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, begitu pula menurunkan Muawiyah dan tidak mengakui Muawiyah sebagai gubernur. Pada giliran Amr bin As
ternyata Amr bin As tidak menyampaikan seperti itu. Amr bin As mengatakan kaum muslimin menurunkan Ali dan mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Disinilah kemudian muncul pertikaian kembali, artinya Sayyidina Ali tidak terima terhadap pengakuan Amr bin As atas pengangkatan Muawiyah sebagai khalifah. Setelah itu kemudian dari golongan Khawarij ini adalah awal mula munculnya teologi Islam sebenarnya. Jadi Khawarij ini mengatakan bahwa yang terlibat dalam masalah arbitrase itu di perang Jamal itu dikatakan sebagai orang kafir. Ali adalah orang kafir, Abu Musa al-Asy'ari itu orang kafir, kemudian juga Muawiyah, Amr bin As itu juga dikatakan kafir. Sehingga kaum Khawarij ini memutuskan untuk membunuh empat-empatnya. Muawiyah mau dibunuh, Amr bin As mau dibunuh, Ali bin Abi Thalib mau dibunuh, dan Musa al-Asy'ari juga mau dibunuh. Nah, mereka sepakat untuk membunuh mereka, tetapi hanya satu yang berhasil, mereka berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali bin Abi Thalib terbunuh, maka kemudian akhirnya Muawiyah secara mendadak menjadi khalifah pengganti Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini kemudian setelah berkembangnya Khawarij dan mengatakan orang yang terlibat arbitrase tersebut adalah kafir, sehingga mengatakan ada semboyan dari mereka yang dikenal dengan la hukma illa hukmullah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini bukan tidak berdasar, mereka berdasar satu ayat yang dikatakan dalam Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum terhadap hukum Allah, maka mereka bisa dikatakan orang kafir. Nah, ini cikal bakal pemikiran ekstremisme dalam Islam. Jadi mereka menganggap yang selain mereka itu kafir. Jadi kalau ada golongan sekarang yang mengatakan dirinya lah yang bakalan masuk surga, yang lain masuk neraka, kelompok dirinya lah yang selamat dari neraka, yang lain semuanya masuk neraka. Ini sebetulnya tidak jauh beda dengan kaum Khawarij ini. Dalam perkembangan kaum Khawarij muncullah lagi statement yang mereka katakan bahwa orang muslim yang melakukan dosa besar maka dihukumi sebagai orang kafir. Nah, statement ini kemudian muncul teologi Islam yang baru yang bernama Murji'ah. Murji'ah menentang statement dari Khawarij tersebut bahwa orang Islam yang melakukan dosa tidak dikatakan kafir, tetapi mereka dikatakan dosa besar yang pengampunannya terserah Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tetap Islam, kata Murji'ah. Berbeda juga dengan Mu'tazilah yang dikenal dengan al-manzilah bainal manzilatain. Orang yang melakukan dosa besar tidak dikatakan muslim dan tidak pula dikatakan kafir. Mereka ada di tengah-tengah antara Islam dan kafir. Nah, tiga teologi Islam sudah muncul. Kemudian seiring waktu akhirnya lebih berkembang lagi teologi Islam itu antara perbuatan manusia, kehendak manusia dan perbuatan manusia. Disinilah muncul teologi Islam dari golongan Jabariyah dan Qadariyah. Qadariyah mengatakan bahwa manusia itu punya free will dan free act, kebebasan berkehendak dan kebebasan bekerja. Akan tetapi kata Jabariyah, manusia itu tidak memiliki kebebasan. Kehendak dan perilaku manusia itu adalah kehendak Allah dan perbuatan Allah. Jadi digantungkan semuanya kepada Allah. Nah, ini perbedaan antara Qadariyah dan Jabariyah. Setelah itu kemudian yang berkembang di antara teologi Islam yang 5 ini, yang paling berkembang itu adalah Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah mempelajari kitab-kitab
kitab-kitab dari barat, kitab-kitab klasik yang kemudian diterjemahkan ke Arab, yang akhirnya mereka menemukan sebuah faham yang disebut dengan faham rasional dan faham liberal. Mereka dikenal dengan faham rasional dan faham liberal. Sehingga mereka kemudian pada tahun 800-an ya, 800-an mereka disenangi oleh pihak pemerintah yang bernama Al-Ma'mun, putra dari Harun ar-Rasyid dari pemerintahan Abbasiyah. Mereka diterima, kemudian teologi mereka dirasa cocok dengan pemerintahan Al-Ma'mun, sehingga dijadikan madhab mereka di dalam teologi Islam. Sehingga disitulah kemudian ada faham baru dari pemikiran Mu'tazilah ini, yang dikatakan bahwa Al-Quran itu Al-Quran itu adalah makhluk, bukan, tidak disamakan dengan khalik. Jadi Al-Quran itu adalah ciptaan Allah dan tidak kekal. Jadi kemudian memaksakan kepada kaum muslimin untuk mengikuti paham mereka, sehingga orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka mengalami penyiksaan dan penahanan dan semacamnya, termasuk juga pada saat itu adalah Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan Al-Quran itu adalah bukan makhluk. Sehingga pada waktu itu kemudian tidak lama setelah itu, ketika Harun ar-Rasyid meninggal dunia, dan pada saat itu pada 850-an itu digantikan lagi dengan khalifah yang baru, dan disitulah dihapus bahwa Mu'tazilah itu sebagai faham pemerintahan. Sehingga pada waktu itu kemudian Mu'tazilah sudah mulai bergugur. Pada waktu itu kemudian muncul lagi dari teologi Islam yang dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah Al-Asy'ari, yang kemudian yang kedua Abu Mansur Al-Maturidi. Yang pertama itu disebut dengan teologi Asy'ariyah, yang kedua disebut dengan teologi Maturidiyah. Mereka mengatakan bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Mu'tazilah. Disinilah kemudian asal usul dari teologi Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Di lain waktu kita akan lanjutkan tentang pembahasan teologi Islam, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kaum muslimin. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.